really think you should. Nah, di sini untuk konten kreator itu ada 5 tips yang kalian punya atau skill yang kalian wajib ketahui versi Nani Channel. Nah, bagi kalian penasaran, tetap dipantengin terus sampai beres. Hai guys, welcome back my YouTube channel. Oke guys, di video part 3 kali ini, kalau aku bikin video, aku nggak tanggung-tanggung untuk tag video ya guys. Karena untuk stok di saat aku mager bikin video, itu adalah solusi aku untuk bisa video aku itu tetap bisa upload. Meskipun sekali upload itu kalian manfaatkan waktu kalian yang kalian punya itu untuk tag video. Jadi itu bermanfaat banget. Oke guys, di video kali ini aku akan bahas tentang konten kreator wajib punya 5 tips skill bagi Nani Channel. Nah, kenapa sih konten kreator itu harus mempunyai skill? Karena konten kreator itu adalah seseorang yang mengedukasi orang banyak atau membuat suatu konten dalam bentuk cerita hal-hal yang kiranya bisa diterima oleh pembaca ya guys. Nah, poin pertama yaitu untuk skillnya itu kalian harus punya content writing. Kalau content writing itu adalah konten yang terkadang ditunjukkan untuk memasarkan suatu produk. Kalau kalian jadi content creator, kalian harus punya skill content writing. Karena kalau misalnya kalian itu bisa memasarkan suatu produk dalam konten kalian, yaitu adalah memproduksi suatu konten dan menunjukkan suatu produk dengan memasarkan suatu produk di konten kalian, itu harus punya skill content writing. Next, poin kedua yaitu untuk content creator harus punya skill yang penting banget, yaitu storytelling. Kalau kalian yang belum tahu, storytelling itu adalah konten yang dibuat dalam bentuk cerita hal yang menarik yang menyentuh hati pembacanya. Gimana konten kreator itu membuat suatu konten yang menarik dan menyentuh hati pembaca? Gimana caranya? Dengan pembawaan kalian. Contohnya suatu hal yang kalian buat dalam bentuk cerita yang menyentuh bagi hati pembaca, itu kalian harus punya untuk konten kreator skill storytelling. Next, poin ketiga yaitu ide kreatif. Namanya konten kreator harus punya ide kreatif setiap saat, setiap hal momen. Kalian harus manfaatkan ide kreatif yang kalian punya, yaitu tentang ide menarik yang sangat bagus dalam membuat konten atau topik ya. Jadi kalian harus punya ide kreatif yang menarik dalam konten kalian yang sangat bagus, yang membuat konten atau topik yang kalian buat semenarik mungkin. Kalian gunakan ide konten yang kreatif. Jadi kalau konten kreator itu harus mempunyai skill. Kalau kalian nggak punya skill dalam suatu hal pembaca atau suatu hal yang tidak menyentuh hati pembaca, itu sangat sulit untuk video kalian itu ditonton orang banyak. Next, poin yang keempat nggak kalah menarik yaitu video editing. Aku sering kali bilang kalau kalian mau jadi YouTuber, kalian itu berproses dulu dari nol, pelan-pelan. Kalau kalian belum tahu video editing, yaitu video editing itu bisa mengedit video semenarik mungkin versi kalian. Dengan kalian mengedit video semenarik mungkin, jadi penonton itu tidak menonton dengan menonton video kalian, dan akan kalian kemas semenarik mungkin dalam editing video. Jadi kalian harus punya punya ilmu tentang edit video semenarik mungkin, kalian kemas dengan suatu konten. Jadi kalau kalian punya skill itu, kemungkinan konten kalian itu bisa ditonton banyak karena nggak monoton dengan tampilan edit atau sound effect yang kalian punya atau hal-hal background segala macam.
Karena sosial media untuk edit video itu banyak banget, seperti Filmorago, KineMaster, InShot, Canva. Itu banyak banget, kalian bisa manfaatkan aplikasi itu untuk tampilan video kalian itu ditonton orang banyak. Next. Nah, poin terakhir yaitu konten kreator itu harus punya skill kolaboratif. Nah, kalau kalian nggak tahu, kolaboratif itu adalah suatu hal antara dirinya sendiri dan organisasi luar, atau hal luar antara diri kalian sendiri dan organisasi luar atau orang banyak dengan tujuan belajar berkembang bersama, yaitu kolaboratif. Jadi kalian harus bisa berbaur sama konten-konten orang lain. Jadi kalian itu bisa tujuannya belajar dan berkembang bersama dalam suatu hal promosi, dalam suatu hal konten, dalam suatu hal apapun kalian harus berkolaboratif. Jadi kalian harus bisa berkembang dan belajar bersama. Itu untuk konten kreator agar bisa terus mempunyai skill yang bermanfaat untuk hati pembaca konten kalian. Oke guys, segitu dulu tentang seputar YouTube versi Nani Channel, yaitu adalah 5 tips konten kreator wajib punya skill yang tadi aku sebutin. Oke guys, segitu dulu. Semoga apa yang aku sampaikan bisa diterima kalian, dan aku butuh komen, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Tetap belajar, see you and see you, bye-bye.